Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, apa kabar? Tentunya kita berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada pertemuan video kita kali ini kita akan membahas tentang error bagian kedua. Apa-apa saja materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, kita akan mengulas dulu kondisi sebelumnya bahwa error itu ada dua, yaitu error gross error dan systematic error. Nah, pada systematic error itu ada dua pula, yaitu absolute error dan relative error. Pada systematic error sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dipengaruhi oleh beberapa kondisi pada saat pembuatannya. Biasanya di pabrik sudah melampirkan data-data tentang kombinasi komponen. Salah satu yang mempengaruhinya adalah suhu. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa error atau systematic error disebabkan oleh bahan pembuat dari komponen, dan ini akan dapat kita prediksi tingkat kesalahannya baik secara absolute error dan relative error. Ternyata suhu juga termasuk berpengaruh terhadap kondisi error absolute dan error relatif. Secara singkat dapat kita jelaskan bahwa pada wilayah ini wilayah suhu, ya, ini dalam kondisi derajat Celcius, dan pada bagian ini adalah nilai tahanan berupa R. Jadi kondisi ini, apabila suhu semakin menaik, maka tahanan juga akan menaik, sehingga nanti akan mempengaruhi secara linear. Jadi ini linear, delta R terhadap delta T. Nah, jadi kalau kita hitung nanti misalnya nilai nominalnya berapa, sehingga kalau terjadi kenaikan suhu akan mengalami pertambahan tahanan, nilai tahanan. Juga ketika dia dalam kondisi maksimum juga akan mengalami kenaikan tahanan, sehingga nanti kita juga bisa menentukan error absolut dan error relatif pada suhu tertentu. Sehingga dapat kita jelaskan di sini bahwa koefisien, jadi ini adalah koefisien suhu, itu dinyatakan dengan delta R per delta T. Ini sebagai contoh, kita satuannya dalam ppm. ppm itu part per million. Jadi bahagian setiap 1 jutanya itu dalam setiap derajat Celciusnya mengalami kenaikan suhu. Jadi dapat kita bagi nanti sejuta, setiap 100 dibagi, jadi ya 100 ini, kemudian 100 dikali ini sejuta, ya, terhadap nilai nominal. Nilai nominal ini bisa pada saat maksimum atau saat minimum, atau juga pada saat normal. Jadi bisa kita lakukan misalnya R normal misalnya dibagi sejuta kali 100. Nah, ini terjadi kenaikan suhu, kenaikan tahanan setiap derajat Celciusnya. Nah, ini yang akan kita cari nantinya pada saat kenaikan suhu. Baik, kita lanjutkan. Pada
contoh berikut ini, kita akan melihat pengaruh kenaikan suhu pada komponen. Di soal ini bercerita pada sebuah komponen yang dikeluarkan oleh pabrik dengan data sebagai berikut. Ini ada beberapa data. Ini dilandasi pertama pada suhu 25 derajat Celcius memiliki nilai rentang dari 1,14 kilo ohm sampai dengan 1,26 kilo ohm. Artinya pada kondisi ini ada R minimum 1,14 kilo ohm dan kondisi maksimum 1,26 kilo ohm. Ini pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, pada data tersebut juga dicantumkan komponen tersebut akan mengalami perubahan tahanan akibat pertambahan suhu dengan koefisien sebesar 100 ppm per derajat Celcius. Nah, ini akan terjadi pengaruh yang cukup besar, ya kan? Nah, tentukan error absolut dan error relatif pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian juga tentukan nilai tahanan maksimum dan minimum pada suhu 75 derajat Celcius. Jadi nanti akibat kenaikan 75 derajat Celcius itu akan mengalami perubahan pada kondisi R minimum dan R maksimum. Nah, ini yang akan kita cari nanti pada saat perhitungan. Jadi yang pertama tentu kita mencari R normal, ya, R normal, yaitu kita jumlahkan aja R minimum ditambah dengan R maksimum dibagi 2. Nah, ini dapatnya adalah 1,4 ditambah 1,26 kilo ohm. Jadi total ini semuanya kilo ohm dibagi dengan 2. Ini kita dapatkan 1,2 ya. 1,2 kilo ohm. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan delta R positif tentunya. Ini adalah R maksimum dikurang dengan R normal. Ini 1,26 dikurang 1,2. Berarti ini dapatnya adalah positif 0,06 kilo ohm. Delta R dalam kondisi negatif itu adalah R minimum dikurang R normal. Ini sama dengan 1,14 dikurang 1,2 kilo ohm. Nah, ini dapatnya juga minus 0,06 kilo ohm. Sehingga kita dapatkan ya R absolut itu R normal plus minus delta R. Jadi 1,2 kilo ohm plus minus 0,06 kilo ohm. Nah, inilah nilai R absolut. Bagaimana dengan R relatifnya? Tentunya kita akan mencarinya dengan terlebih dahulu rumusnya delta R dalam persen plus minus itu sama dengan nilai nominal delta R dibagi dengan nilai R normal dikali 100%.
Ini sama dengan 0,06 per 1,2 kali 100%. Ini dapatnya adalah 6 per 1,2, ini sekitar plus minus 5%. Jadi dapat kita tulis R relatif komponen ini adalah 1,2 kilo ohm plus minus 5%. Nah, ini perhitungannya secara nilai relatif. Lalu kalau terjadi kenaikan suhu tadi dari 25 mencapai ke 75, tentunya terjadi delta suhu itu adalah 75 dikurang 25. Jadi ada sebanyak 50 derajat Celcius. Kemudian karena persentase atau kita ketahui nilai perubahan suhu setiap RPPM-nya atau koefisiennya, kita tahu tadi koefisiennya terjadinya perubahan suhu karena koefisien suhu tadi yaitu 500 ppm per derajat Celcius. Tentunya kita mencari nilai delta R akibat perubahan suhu ke 75 derajat tadi. Jadi berapakah nilainya? Yaitu kita lihat berdasarkan nilai maksimum dulu. Kita tadi mencari nilai maksimum ya. Jadi delta R pada saat maksimum ya, itu sama dengan 1,26 kilo ohm per 1 juta, 10 pangkat 6 kali 500. Ini kita peroleh datanya, hasilnya adalah sebesar 0,63 ohm per derajat Celcius. Nah, ini terjadi kenaikan suhunya di situ. Nah, tentunya kalau dia 50 derajat tadi, 50 derajat delta R-nya 50 kali 0,63 ohm per derajat Celcius, ini sama dengan 31,5 ohm atau sebesar 0,315 kilo ohm. Jadi 0,0315 kilo ohm. Sehingga kita dapatkan R maksimum, delta R maksimum yang terjadi pada suhu 75 derajat itu adalah 1,26 ditambah 0,0315. Ini sama dengan 1,2915 kilo ohm. Nah, bagaimana dengan R minimum? Tentunya kita cari juga delta R minimum. Ini adalah 1,14 ya, di data kita tadi. Coba dilihat lagi, 1,14 kilo ohm dibagi dengan 1 juta kali 500. Ini kita dapatkan sebesar, oke, kita kalikan dulu, 1,14 kali ya kali 500, 570 kali dibagi dengan atau dikali 10 pangkat min 6.
karena dia dibagi 1 juta. Itu sekitar sama dengan 0,500. Ini kilo ya, ini kilo ya, 10 pangkat 3. Jadi ini kita coret jadinya min 3, berarti 0,57 derajat per derajat Celcius. Nah, sehingga terjadi kenaikan karena ini sudah memenuhi tempat. Kita coba hapus dulu ya, bagian ini kita coba hapus karena ini nggak kita pakai lagi. Ya, kita kembalikan ya. Berarti kalau dia adalah 0,57 per derajat Celciusnya, berarti 0,57 ini delta R ya, pada suhu 75 kali 50 kenaikan suhunya tadi. Nanti dapatnya ya, kita kalikan 0,57 kali 50, itu kita dapatkan sebesar 28,5 ohm ya, ohm pada saat suhu 0,7. Jadi kenaikannya karena suhu itu adalah 28,57, sehingga R minimum pada suhu 75 derajat Celcius itu adalah 1,14 ditambah dengan 28,5. Jadi kita dapatkan sebesar 1, ini ohm ya, ini kilo ohm. Jadi kalau kita buat 1,14 ditambah 0,0285 kilo ohm, ini kita dapatkan 1,1685 kilo ohm. Nah, inilah suhu minimum pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, kita sudah menyelesaikan. Jadi ini pertanyaan tadi bahwa nilai R minimum pada suhu 75 derajat dan nilai maksimum pada suhu 75 derajat. Demikian untuk bagian yang pertama ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang error combination. Error kombinasi adalah beberapa error yang terjadi di beberapa komponen yang terangkai. Ya, ini biasanya pada rangkaian listrik. Jadi kita menghitung error tersebut sesuai dengan aturan dari rangkaian seri, paralel, dan kompon, sehingga itu mempengaruhi error dari saat dia dijumlahkan, error saat terjadinya pengurangan, error saat terjadinya perkalian, dan error saat terjadi pembagian. Nah, proses ini dapat kita lakukan misalnya dengan contoh, misalnya R1 dan R2 kita sambung secara seri. Sangat beda sekali errornya ketika kita menyambungkannya dengan cara paralel, sehingga nilai error masing-masingnya mengalami perbedaan. Nah, untuk itu kita beri contoh dulu yang sangat simple saat penjumlahan dan pengurangan, yaitu nilai E. Jadi ini kita contohkan pada tegangan, yaitu apabila ada tegangan nominal atau normal, di plus minusnya adalah V1, ini dalam kondisi kondisi error absolut. Ini juga dalam kondisi error absolut. Maka kita pastikan
pernyataan pertama, pada saat penjumlahan dan pengurangan hendaknya kita pastikan harus dalam bentuk error absolut, ya, absolut. Nah, dengan demikian ketika terjadi penjumlahannya, V1 dengan V2 kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini plus minus itu tergantung pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, errornya itu juga plus minus, kita dapatkan dari plus minus ini. Nah, sementara delta V1 dan delta V2 hanya ditambahkan. Nah, jadi tidak ada, pada saat pengurangan jangan dikurangkan. Jadi dia tetap tambah, error itu tetap dalam kondisi dijumlahkan. Oke ya. Jadi pada saat pengurangan dan penjumlahan jangan salah, nanti kalau kita melakukan penjumlahan maka errornya juga dijumlahkan. Tapi saat pengurangan errornya jangan dikurangkan, tetapi tetap dijumlahkan. Nah, ini dia. Nah, untuk itu kita cobakan contoh soal berikut. Dua buah tangan disambungkan secara seri. Nah, ini seri. Berarti kalau seri itu adalah R total sama dengan R1 ditambah dengan R2. Ini pada saat seri. Masing-masing tahanan senilai R1 100 ohm dengan error relatif 1%. Maka R1 sama dengan 100 ohm plus minus 1%. Artinya ini dalam kondisi relatif. R2 itu sama dengan 80 ohm plus minus 5%. Ini juga dalam kondisi relatif. Bagaimana kita melakukan penjumlahan? Karena R total itu adalah R1 ditambah R2, maka sebagai komitmen yang kita katakan tadi, maka wajib ini kita rubah dulu ke dalam bentuk R absolut. Gimana cara mencari nilai R absolut? Yaitu R1 sama dengan 100 dikali 100 per 100. Ini kan dalam persen ya. Maka kita dapatkan nilainya adalah 1 ohm. Kemudian R2 itu 80 dikali 5%. Ini dapatnya 400 per 100, itu didapatkan 4 ohm. Maka R1 dalam kondisi absolut itu adalah 100 plus minus 1 ohm ya. R2 sama dengan 80 plus minus 4 ohm. Nah, ini dalam kondisi absolut. Nah, bagaimana kita menjumlahkannya? Tentunya R1 ditambah dengan R2 sama dengan R total tadi. Maka kita dapatkan 100 plus minus 1 plus minus, kita tambahkan atau kita tambahkan ini ya, 80 plus minus 4 ya. Jadi kita dapatkan 100 ditambah 80 kemudian plus minus, yang ini juga kita tambahkan. Nah, dapat kita nilainya adalah 180 plus minus 5%. Oke. Nah, karena dia 5% plus minus 5. Maaf, ini 5. Jadi ini dalam kondisi tetap absolut. Sementara yang ditanya adalah R total dalam kondisi error relatif. Nah, maka kita lakukan 5 per 180 kali 100%. Ini dapatnya adalah 500 per 180. Ini kita coret. Ini dapatnya 50 dibagi 18 sama dengan 278
sehingga kita dapatkan error relatif pada R total itu sama dengan 180 plus minus 2,78%. Nah, inilah yang dapat kita selesaikan pada video kali ini, dan nanti kita sambung pada materi selanjutnya tetap dalam error. Jadi kita masih membahas tentang error, yang kita bahas error pada bagian ketiga. Demikian dari saya, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.